Shalom saudara-saudari, salam Natal kepada kita semua. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diangkat dari Injil Matius pasal 2 ayat 12. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia ya Bapa, itulah yang kami persilahkan pada saat ini untuk menaungi serta menguasai hati pikiran kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Injil Matius pasal 2 ayat 12, beginilah bunyinya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini bertema tindakan Tuhan dalam mensukseskan rancangannya. Saudara-saudari, setiap orang yang memiliki suatu rencana atau rancangan pasti akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mensukseskan apa yang sudah direncanakan. Demikianlah Tuhan yang diperlihatkan dalam Injil Matius pasal 2 ayat 12 ini. Ketika rancangannya, yaitu rancangan keselamatan bagi semua orang, telah ia mulai dengan lahirnya Tuhan Yesus di Betlehem. Ia pun langsung bertindak dalam mensukseskan rancangan tersebut. Ia melindungi Tuhan Yesus dari niat jahat Herodes dengan mengingatkan orang-orang Majus melalui mimpi agar seusai mereka mengunjungi Tuhan Yesus, mereka tidak kembali kepada Herodes. Sebab apabila Herodes mengetahui keberadaan Tuhan Yesus, maka Herodes pasti langsung bergerak untuk membunuhnya. Saudara-saudari, dari tindakan ini ada beberapa hal yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita. Yang pertama, bahwa segala sesuatu yang telah dirancang oleh Tuhan pasti akan terlaksana dengan baik, sebab Tuhan pasti melakukan berbagai jenis tindakan untuk mensukseskannya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan di dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai 13. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya. Dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Di dalam kelima ayat tersebut sangat jelas Tuhan berkata bahwa apa yang telah dikatakannya akan ia lakukan, dan apa yang telah direncanakannya akan ia laksanakan. Selanjutnya saudara-saudari, yang kedua, dari tindakan Tuhan dalam mensukseskan rancangannya ini dinyatakan juga kepada kita bahwa Tuhan berkenan memperlihatkan kebenarannya kepada tiap-tiap orang yang merespon berita yang disampaikannya dengan sikap serta niat yang baik, seperti sikap serta niat yang terlihat dari orang Majus. Sedangkan kepada orang-orang yang merespon berita yang disampaikan Tuhan dengan sikap serta niat yang tidak baik, seperti sikap serta niat yang terlihat dari seorang Herodes, kebenaran itu tidak akan diperlihatkan. Hal ini terlihat jelas
ketika orang Majus berhasil mendapatkan Tuhan Yesus, sementara Herodes tidak. Orang Majus berhasil mendapatkan Tuhan Yesus karena mereka mau bergerak untuk mencari tahu keberadaan Tuhan Yesus. Dan ketika mereka mendapatkannya, mereka langsung mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur ke hadapan Tuhan Yesus. Hal inilah yang dikatakan sikap serta niat yang baik. Sedangkan Herodes, ia hanya berpangku tangan menunggu berita dari orang Majus. Ia mempertahankan wibawanya sebagai raja, dan di dalam hatinya ternyata ada niat jahat untuk membunuh Tuhan Yesus. Dengan kata lain, orang Majus berusaha mencari sehingga mereka mendapatkan. Seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sementara Herodes, ia tidak berusaha mencari sehingga ia tidak mendapatkan kebenaran yang daripada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudari, ketika kita sudah sampai di momen Natal ini, ditambah lagi ketika Tuhan menyapa kita dengan perkataan bahwa ia pasti bertindak dalam mensukseskan setiap rancangannya, dan setiap orang yang merespon berita yang disampaikannya dengan sikap serta niat yang baik akan melihat kebenarannya. Maka yang pertama, marilah kita bersyukur atas kepedulian Tuhan kepada kita melalui kelahiran Tuhan Yesus. Pahamilah bahwa kelahiran Tuhan Yesus adalah bukti nyata dari kepedulian Tuhan kepada semua orang, termasuk kepada kita. Karena itu, bersyukurlah. Yang kedua, marilah kita menjalani kehidupan dengan tetap mengikuti segala rancangan Tuhan. Sebab apa yang telah dirancang Tuhan tidak dapat dicegah atau digagalkan oleh siapapun. Sehingga setiap rancangannya pasti akan terlaksana dengan baik. Saudara-saudari, kalau kita mengikuti rancangan Tuhan, maka kita akan turut menikmati buah yang baik dari rancangan itu. Dan yang ketiga, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang merespon setiap berita atau firman yang disampaikan Tuhan dengan sikap serta niat yang baik. Ketika sebuah berita atau firman dari Tuhan kita dengar, responilah berita itu dengan pergerakan yang bertujuan untuk mencari kebenaran serta untuk menyembah dan mempermuliakan Tuhan. Sebab ketika kita bersikap demikian terhadap Tuhan, saudara-saudari, maka Tuhan pasti mengizinkan kita untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Dengan demikian, saudara-saudari, marilah kita menuju perubahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan sejak kita merayakan Natal pada saat ini. Mari biarkanlah diri kita secara utuh untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, mengikuti segala rancangannya, dan merespon setiap firman-Nya dengan sikap serta niat yang baik. Apabila ketiga hal ini ada pada kita, maka kebenaran yang sesungguhnya akan diperlihatkan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu sudah kami dengar serta kami renungkan. Biarlah firman yang kami dengar pada saat momen Natal ini menjadi satu dasar bagi kami untuk selalu bersyukur kepadamu, mengikuti segala rancangan-Mu, dan merespon setiap berita atau firman yang Engkau sampaikan kepada kami dengan baik, sehingga kami akan menjadi orang-orang yang layak melihat kebenaran-Mu yang sesungguhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sejak saat ini
esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom dan selamat Natal kepada kita semua.